Bagian 10. Tiga pasang mata menatap angkasa meminta penjelasan, sedangkan Laisa sendiri masih betah berlama-lama menatap ujung kakinya, enggan menerka reaksi lelaki itu. 10 menit mereka semua hanya membisu menunggu jawaban angkasa. Em, Kami memang berencana untuk mengakhiri pernikahan kami, Mas. Hening. Semua orang sedang mencerna kembali ucapan angkasa. Tapi bagaimana dengan anak kalian? Mbak Nadine tak sanggup meneruskan kata-katanya. Bayangan seorang anak lelaki yang tumbuh tanpa seorang ayah membuat dadanya sesak. Laisa memberanikan diri melihat wajah angkasa, menikmatinya sembari menunggu lelaki itu melanjutkan penjelasannya. Perceraian ini sudah terencana sebelum Lais hamil, Mbak. Ada sesuatu yang tidak bisa kami jelaskan yang membuat kami harus memutuskan untuk berpisah. Wajah Mas Ray memerah, napasnya naik turun menahan amarah yang siap meledak kapan saja. Jadi ini penyebab Laisa tidak menghubunginya. Tidak sempat membagi kebahagiaan dengannya. Mas Ray menatap iba pada adik satu-satunya yang hanya terdiam memandang suaminya. Apa alasan itu? Katakan, Ang. Aku tidak mau adikku menjadi janda hanya karena keegoisanmu. Angkasa mendesah kecewa. Bukannya sudah kukatakan, Mas, ada sesuatu yang tidak bisa kami jelaskan pada kalian. Kami sudah tidak cocok lagi. Jadi kami memilih untuk berpisah. Angkasa berusaha menahan matanya dari bayi mungil yang berada dalam dekapan Laisa. Bayi itu seakan memanggilnya, memintanya untuk dia gendong. Tapi dia sudah berjanji untuk tidak menganggap anak itu anaknya. Benarkah seperti itu, Lais? Mas Ray menatap adiknya, mencari pembenaran dari penjelasan angkasa. Membuat angkasa yang tengah berargumen dengan batinnya kembali tersadar. Laisa mulai gusar, bagaimanapun ini aib keluarganya. Tapi penjelasan yang sedangkal itu tak akan membuat Mas Ray melepaskan lelaki itu begitu saja. Butuh penjelasan yang panjang kali lebar kali tinggi agar Mas Ray bisa meluluskan rencana angkasa. Laisa menarik napas sebelum menatap wajah-wajah yang dipenuhi rasa ingin tahu itu. Ang punya istri lagi. Wanita itu buk. Laisa menjerit histeris begitu Mas Ray memukul angkasa membabi buta, meremukkan tulang-tulang lelaki itu. Semua orang berdiri dengan tatapan terkejut dan bingung. Mbak Nadine seketika menutup mata Alexa, berdiri menjauhkan putrinya dari pemandangan yang seharusnya melalui garis sensor itu. Sementara Erli sudah bersiaga di samping tubuh Mas Ray dan angkasa, mempersiapkan diri jika saja Mas Ray menyuruhnya untuk ikut serta dalam adu pukul gratis. Laisa memejamkan mata, kedua tangannya masih sibuk menutupi telinga Maher. Namun, melihat angkasa yang hanya diam menerima semua pukulan yang bertubi-tubi menyerang di wajah dan tubuhnya, tak membuat hati wanita itu puas. Justru rasa sakit yang sama seperti yang angkasa rasakan yang Laisa terima. Berhenti! Sebelah tangan Mas Ray masih menggenggam ujung kerah kemeja angkasa, sementara tangan kanannya melayang di udara, persis di atas hidung lelaki itu. Jangan pukul dia, Mas. Hentikan. Laisa memejamkan mata, menghalau titik bening yang ingin keluar. Ray meletakkan tubuh lemah angkasa di lantai begitu saja.
Dia beralih menuju dapur mengambil segelas air, meneguknya hingga tandas. Kemudian dia kembali menuju ruang keluarga tempat dia mengamuk tadi. "Kamu tidak apa-apa, Ang?" tanya Laisa cemas. Laisa menyerahkan Maher pada Erli, menyuruhnya membawa ke kamar melalui isyarat mata. Kemudian berlari menyeberangi meja, menghampiri angkasa yang mulai berdiri dengan susah payah. Memberanikan diri menyentuh lengan dan pundak angkasa, Laisa membantu lelaki itu untuk duduk di atas sofa. Setelah mengambil perlengkapan P3K, Laisa mengobati bilur-bilur memar yang memenuhi wajah angkasa. Angkasa hanya diam, sesekali meringis menahan sakit ketika kapas yang sudah ditetesi alkohol menyentuh kulitnya. "Maafkan Mas Ray, dia tidak dapat menahan emosinya." Laisa menyentuh bibir angkasa yang sedikit robek, ikut meringis ketika angkasa merasa kesakitan. "Aku mengerti, aku hanya ingin masalah kita selesai." Angkasa mengambil berkas yang tadi sengaja dia letakkan di samping tempat duduknya. "Tanda tangani saja, aku yang akan mengurusnya." Wanita itu menatap map hijau yang dia yakini berisi surat perceraiannya. Dengan tangan gemetar, Laisa menerima map itu, meletakkan di atas pangkuannya. "Bukalah, aku ingin kamu tanda tangan sekarang juga." "Brengsek kau, Ang!" Mas Ray mendekati angkasa masih dengan amarah yang membakar wajahnya. Kedua tangannya mengepal siap akan merobek jantung angkasa. "Jangan, Mas! Jangan pukul dia! Aku mohon, jangan pukul dia!" Laisa mulai terisak. Mencegah dua orang lelaki yang dikerubungi oleh amarah tidaklah mudah. "Dia seenaknya ingin menceraikanmu, Lais. Kenapa kamu diam saja? Seharusnya kamu tidak perlu mengobati lukanya. Biarkan saja dia kesakitan. Jangan pernah bersikap baik padanya jika kamu sendiri tak mampu mengobati lukamu." Mas Ray marah. Laisa tahu itu, tapi Laisa tidak ingin Mas Ray masuk penjara karena dia. "Cukup, Mas. Melihat angkasa yang seperti ini sudah lebih dari cukup menerima pembalasan sakit hatiku. Aku tidak mau melihatnya lebih hancur dari ini. Bagaimanapun, aku masih mencintainya. Dia tetap ayah dari anakku." "Tapi Lais, sudahlah Mas. Mau Mas Ray memukuli angkasa sampai mati pun, dia akan tetap menceraikanku." Laisa menyambar pena yang terselip di saku kemeja angkasa, membuka berkas perceraiannya, kemudian menandatangani tanpa berniat untuk membacanya. "Sudah, aku sudah memenuhi keinginanmu. Kini giliranmu yang memenuhi keinginanku. Ingat itu baik-baik, Ang. Sekarang pergilah, urus sidang itu. Aku tak ingin datang ke sana." Usai mengatakan segala hal yang memenuhi dadanya, Laisa meninggalkan Mas Ray dan angkasa. Sudah, semuanya sudah selesai. Laisa menghalau titik bening yang meluncur dari sudut matanya. Tidak, dia tidak boleh menangis. Ini keputusannya. Dia yang menerima perceraian ini barusan. Wanita itu bergegas menuju kamarnya di lantai 2, menghiraukan pandangan Mbak Nadine yang meminta penjelasan lebih padanya. Laisa memberi isyarat melalui matanya, tidak untuk saat ini.
Kamu tidak apa-apa? Early mengusap bahu sahabatnya perlahan. Mereka kini sedang berada di dalam kamar Laisa. Setelah sempat melihat angkasa yang dilebur oleh Mas Ray, Early pergi ke kamar Laisa untuk membawa Maher beristirahat. Selanjutnya, dia hanya mendengar dari jauh apa yang kini menimpa sahabatnya. Hei, tenanglah. Sudah, kita akan lewati semua ini bersama. Early masih berusaha menenangkan Laisa yang tak juga berhenti menangis. Aku sudah bercerai dengan Anggasa, Kita sudah selesai. Aku sekarang menjadi janda. Laisa merapal nasibnya satu persatu. Sulit menerima status barunya, meski status itu belum jelas tersemat secara resmi padanya. Wanita itu tak sanggup membayangkan bagaimana dia menanggung rasa malu menjadi janda dengan seorang anak. Early memeluk erat Laisa, menyalurkan ketenangan yang sengaja dia bangun untuk Laisa. Tangisan Maher menyadarkan Laisa dari keterpurukan. Mengurai pelukan Early, Laisa menghampiri Maher yang menangis semakin kencang. Membawanya ke dalam gendongan, Laisa mulai menyusui Maher. Dibelainya puncak kepala bayi yang seharusnya mendapatkan kasih sayang utuh dari kedua orang tuanya. Tidak, Maher akan mendapatkan kasih sayang seperti anak-anak lainnya. Angkasa sudah berjanji akan hal itu. Laisa mendesah perlahan. Semoga saja lelaki itu menepati janjinya. Bersambung ke bagian 10B ya. Terima kasih.